Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Priastika Sari, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 gelombang 1 dari Universitas Negeri Malang yang akan menjelaskan tentang panduan observasi profiling peserta didik. Sasaran yang saya lakukan yaitu di SD Negeri Penanggungan Kota Malang yang beralamatkan di Jalan Cimacan nomor 2 Malang dengan sasaran kelas 2B yang berjumlah 25 peserta didik. Untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan observasi peserta didik? Observasi peserta didik adalah suatu kegiatan pengamatan yang bertujuan untuk memperoleh data tentang peserta didik itu sendiri. Contohnya perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan lain sebagainya. Yang saya bahas dalam panduan observasi peserta didik ini yaitu yang pertama perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan psikososial, yang keempat perkembangan moral emosi, yang kelima adalah motivasi belajar, dan yang terakhir adalah gaya belajar. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Dalam perkembangan fisik ini saya akan membahas tentang tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, pendengaran, dan penglihatan. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Menurut Piaget, anak yang berumur 7-11 tahun masuk ke dalam tahap operasional konkret, yang dimana anak sudah dapat berpikir logis dan rasional terhadap benda yang konkret atau yang nyata. Jadi dapat diobservasi melalui peserta didik mampu mengelompokkan benda-benda di sekitarnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan dari suatu permasalahan yang muncul, entah itu dari yang dia lihat atau yang dia dengar. Yang ketiga adalah perkembangan psikososial. Menurut Erik Erikson, anak yang berumur 7-11 tahun masuk ke dalam tahap industri versus inferiority, yang artinya adalah rasa percaya diri versus rasa rendah diri. Jadi dalam konteks industri atau rasa percaya diri dapat diamati dengan mungkin anak mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Lalu anak suka berkelompok, mau membantu kelompoknya dalam menyelesaikan masalah, dan memiliki jiwa kompetisi. Dan selanjutnya yaitu inferiority. Pada tahap inferiority ini yaitu rasa rendah diri yang dapat diamati melalui apabila anak enggan menyelesaikan tugas, lalu anak tersebut juga malas. Yang ketiga adalah tidak mempunyai jiwa kompetitif, dan yang terakhir adalah anak tersebut suka menyendiri. Selanjutnya yang keempat yaitu perkembangan moral emosional. Pada perkembangan moral, moralitas digunakan untuk menilai suatu tindakan yang benar salah, wajar, tidak wajar, dan baik buruk. Contohnya dapat dilihat dari apakah anak tersebut berperilaku santun, apakah anak didik kita menjawab salam dari kita. Yang selanjutnya adalah apakah peserta didik berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan selanjutnya adalah perkembangan emosional, yaitu yang berkaitan dengan ekspresi diri peserta didik. Contohnya seperti apakah anak tersebut suka meniru. Yang kedua adalah apakah anak tersebut senang bercerita. Dan yang ketiga adalah apakah anak tersebut senang mendapatkan pujian. Selanjutnya adalah motivasi belajar. Nah, kita sebagai pendidik akan mengetahui anak kita termotivasi belajar atau tidak dapat dilihat dari pertama, yaitu apakah peserta didik aktif mengikuti pembelajaran. Yang kedua, apakah peserta didik menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan yang ketiga adalah apakah peserta didik kita tidak mudah putus asa.
dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir adalah kita membahas tentang gaya belajar. Gaya belajar itu dari peserta didik ada 3, yaitu yang pertama ada visual, yang kedua ada auditory, dan yang ketiga ada kinestetik. Yang pertama dari segi visual, apabila peserta didik kita lebih memahami dan lebih ingat dari apa yang ia lihat. Lalu yang kedua adalah auditory, apabila peserta didik kita lebih memahami dari apa yang dia dengar. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Jadi gaya belajar kinestetik itu apabila peserta didik kita lebih memahami apabila dia melakukan praktik dalam pembelajaran. Berikut ini adalah rubrik observasi peserta didik. Saya mengambil 4 aspek saja, yaitu yang pertama perkembangan kognitif, yang kedua adalah bahasa, yang ketiga adalah sosio-emosional, dan yang terakhir adalah moral. Jadi dalam rubrik tersebut pada ranah kognitif, apabila peserta didik dapat menyimpulkan suatu permasalahan dilambangkan dengan simbol huruf D dan seterusnya sampai perkembangan moral. Apabila anak tersebut peserta didik belum mampu menaati peraturan yang berlaku, berarti disimbolkan dengan huruf BM. Nah, berikut ini adalah tabel observasi yang saya buat. Pada tabel tersebut terdapat nomor, nama, usia, jenis kelamin, kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan yang terakhir adalah moral. Kita ambil dari contoh yang pertama, yaitu nama peserta didik yang bernama Anindita yang berusia 7 tahun dengan jenis kelamin perempuan mempunyai perkembangan kognitif yang dilambangkan dengan huruf D, yang berarti peserta didik dapat menyimpulkan suatu permasalahan dengan tepat. Lalu lanjut ke aspek perkembangan bahasa yang disimbolkan dengan huruf M. Berarti peserta didik tersebut mampu berkomunikasi bersama orang lain dengan lancar. Yang ketiga adalah perkembangan sosio-emosional yang dilambangkan dengan huruf BN, yang artinya peserta didik belum memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi peserta didik tersebut masih kurang dalam menunjukkan rasa percaya dirinya ke hadapan temannya atau ke gurunya atau dalam melakukan presentasi. Dan yang terakhir adalah aspek perkembangan moral. Di situ dilambangkan dengan huruf M. Berarti peserta didik tersebut yang bernama Anindita mampu menaati peraturan yang berlaku di sekolah atau di kelas. Itulah pemaparan panduan profiling peserta didik dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.